Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, kita ke informasi mancanegara. Pemirsa, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berencana memperluas wilayah Israel dengan menguasai wilayah pendudukan Palestina serta sejumlah negara di sekitarnya. Namun rencana tersebut mendapat tantangan dari Arab Saudi. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan dirinya tengah menjalankan misi bersejarah untuk memperluas wilayah negaranya yang akan diberi nama Greater Israel. Perluasan tersebut akan mencakup wilayah pendudukan Palestina serta sebagian wilayah Yordania, Libanon, Suriah, dan Mesir. Istilah ini sebelumnya digunakan oleh kalangan ultranasionalis Israel untuk mengklaim sebagian wilayah Yordania, Mesir, dan Suriah selain tepi barat dan jalur Gaza. Wilayah-wilayah perluasan ini dicap kaum ultranasionalis sebagai bagian dari negara Israel di masa depan. Di sisi lain, Arab Saudi mengutuk keras ambisi Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menggaungkan rencana pembentukan Greater Israel. Dalam pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita resmi Arab Saudi pada hari ini, Kementerian Luar Negeri Saudi menegaskan kembali hak historis dan hukum rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka dan berdaulat di tanah mereka sendiri sesuai dengan hukum internasional. Arab Saudi juga memperingatkan komunitas internasional bahwa pelanggaran secara terang-terangan oleh Israel terhadap negara di sekitarnya merupakan upaya merusak legitimasi internasional, melanggar kedaulatan negara, serta mengancam perdamaian dan keamanan baik di tingkat kawasan maupun global. Berbagai sumber IDX Channel. Jelang bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Jumat besok di Alaska, Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali mengingatkan Rusia akan menghadapi konsekuensi yang berat jika Putin tidak segera mengakhiri perang di Ukraina usai bertemu dengan Trump. Trump melontarkan ancaman tersebut usai mengadakan pertemuan secara virtual dengan pimpinan negara-negara Eropa pada Rabu kemarin waktu setempat. Meski demikian, Trump tidak menyebut apa bentuk sanksi yang akan dikenakan pada Rusia. Menjelang pertemuan antara Trump dan Putin, Ukraina dan negara-negara sekutunya di Eropa berharap kesepakatan gencatan senjata tercapai pada pertemuan Trump-Putin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky dan para pemimpin Eropa ingin memastikan bahwa suara dari Ukraina dan sekutu-sekutunya didengar sebelum pertemuan antara Trump dan Putin. Russia face any consequences if Vladimir Putin does not agree to stop the war after your meeting on Friday? Yes, they will. Yeah. What will the consequences there will be be? consequences. Sanctions, tariffs? There will be, I don't have to say, there will be very severe consequences, yes. How were your calls this morning with European leaders, and was it your call not to invite President Zelensky to your meeting with Putin? No, just the opposite. No. We had a very good call. He was on the call. President Zelensky was on the call. Total utang nasional Amerika Serikat melampaui 37 triliun dolar Amerika atau sekitar 600.000 triliun rupiah pada Agustus 2025, rekor tertinggi sepanjang sejarah. Capaian ini datang 5 tahun lebih cepat dari proyeksi awal kantor anggaran Kongres. Total utang nasional Amerika Serikat melampaui 37 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 600.000 triliun rupiah pada Agustus 2025. Lonjakan utang ini dipicu percepatan pinjaman pemerintah sejak pandemi COVID-19. Washington menambah utang besar-besaran di bawah pemerintahan Donald Trump dan Joe Biden untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mendukung pemulihan. Angka utang ini sebelumnya berada di 34 triliun dolar Amerika Serikat pada Januari 2024, 35 triliun dolar Amerika Serikat pada Juli 2024, dan 36 triliun dolar Amerika Serikat pada November 2024. Ketua dan CEO Peter G. Peterson Foundation, Michael Peterson, menyebut Amerika kini menambah utang nasional sebesar 1 triliun dolar Amerika Serikat setiap 5 bulan. Komite Ekonomi Gabungan memprediksi laju ini akan menambah 1 triliun dolar lagi dalam waktu 173 hari ke depan. Pertumbuhan ini dinilai mengkhawatirkan karena berpotensi menekan ruang fiskal pemerintah. Sementara itu, Presiden Komite Anggaran Federal yang bertanggung jawab, Maya McGuinness, mendesak pembuat kebijakan segera bertindak. Ia menilai rekor ini seharusnya menjadi peringatan serius untuk mengendalikan defisit. Menurutnya, tanpa langkah tegas, beban utang akan semakin sulit dikendalikan di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel.
Pemirsa, Goldman Sachs memproyeksikan Bank Sentral Amerika Serikat The Fed akan memangkas suku bunga acuannya sebanyak 5 kali hingga 2026. Prediksi ini muncul di tengah data pasar tenaga kerja Amerika Serikat yang melemah. Goldman Sachs memproyeksikan Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed, akan memangkas suku bunga acuannya sebanyak 5 kali hingga 2026. Di mana The Fed diperkirakan memangkas suku bunga sebanyak 3 kali pada akhir 2025, masing-masing sebesar 25 basis poin. Pemangkasan itu diproyeksikan berlangsung pada pertemuan FOMC bulan September, Oktober, dan Desember. Langkah ini menjadi sinyal pelonggaran kebijakan moneter setelah suku bunga tinggi dipertahankan sejak akhir 2024. Tim riset ekonomi makro Goldman Sachs juga memperkirakan 2 pemangkasan tambahan akan dilakukan pada 2026, masing-masing sebesar 25 basis poin. Jika seluruh rencana ini terrealisasi, Fed rate akan berada di kisaran 3 hingga 3,25% pada akhir periode. Saat ini suku bunga acuan The Fed masih berada di level 4,25 hingga 4,5%. Adapun prediksi pemangkasan suku bunga ini semakin menguat setelah data pasar tenaga kerja Amerika Serikat dirilis lebih buruk dari perkiraan. Kondisi tersebut meningkatkan peluang The Fed untuk melonggarkan kebijakan demi mendorong pertumbuhan ekonomi. Para investor banyak memprediksikan pemangkasan pertama akan dilakukan pada pertemuan FOMC September tahun ini. Berbagai sumber IDX Channel. Ekonomi Inggris tumbuh 0,3% di sepanjang kuartal 2 2025. Realisasi tersebut melambat dibanding kuartal 1 yang mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,7%. Meski demikian, angka pertumbuhan PDB Inggris di kuartal 2 tersebut melampaui konsensus ekonom yang memperkirakan pertumbuhan 0,1% untuk periode April hingga Juni 2025. Inggris kini dihadapkan pada tantangan dari ketidakpastian perdagangan global yang sedang berlangsung akibat pemberlakuan tarif resiprokal Amerika Serikat serta perlambatan dalam perekrutan pekerja di dalam negeri. Adapun dalam pengumuman di awal Agustus ini, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pemberlakuan tarif resiprokal sebesar 10% bagi Inggris. Bank Sentral Australia kembali turunkan suku bunga acuan. Dan langkah ini menjadi penurunan ketiga dalam 6 bulan terakhir. Bank Sentral Australia atau RBA memangkas suku bunga acuan sebesar 1/4 poin menjadi 3,6%. Penurunan ini merupakan yang ketiga kalinya dalam 6 bulan terakhir. Pasar telah mengantisipasi langkah tersebut seiring tren inflasi yang terus melandai. Gubernur RBA Michelle Bullock menyebut ketidakpastian perdagangan global masih menjadi ancaman bagi ekonomi, di mana inflasi tahunan di Australia kini berada di kisaran 2%, turun dari puncaknya 7,8% pada akhir 2022. Pertumbuhan ekonomi yang stagnan turut mendorong Bank Sentral melakukan pelonggaran moneter. Adapun Menteri Keuangan Jim Chalmers mengatakan penurunan suku bunga ini memberi kelegaan bagi jutaan warga. Kebijakan tersebut dinilai akan menambah daya beli masyarakat yang tengah tertekan. Ia menegaskan stabilnya inflasi menjadi faktor utama keberanian RBA memangkas suku bunga 3 kali berturut-turut. Berbagai sumber IDX Channel.